Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatullah Lutfi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat. Perangkaian kalimat yang baik menjadi indikator keberhasilan berkomunikasi, baik itu komunikasi langsung ataupun komunikasi tidak langsung. Setiap orang yang berada di belahan bumi yang berbeda memiliki kalimat yang berbeda pula. Hal ini karena setiap komunitas manusia memiliki bahasa dan budaya yang berbeda. Pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Pengertian kalimat menurut Sulistiawati adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai, dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau amilasi bunyi. Dalam wujud tulisan huruf Latin, sebuah kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca yang menunjukkan seperti apa kalimat harus dibaca. Pengertian kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final atau secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Ciri-ciri kalimat. Kalimat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem, bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. 2. Dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. 3. Mempunyai pola intonasi akhir. 4. Adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Unsur-unsur kalimat. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentuk kalimat. Kalimat sendiri setidaknya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Berikut adalah penjabaran mengenai unsur-unsur kalimat. Subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Ina adalah teman kami. Subjek memiliki 8 ciri sebagai berikut. 1. Kata atau frase biasanya berkelas kata benda atau nomina. 2. Nomina tidak pernah diawali oleh kata tugas atau kata depan. 3. Ada kata petunjuk atau artikel ini atau itu. 4. Subjek bukan kata ganti tanya. 5. Ada kalanya subjek bukan sebagai kata benda atau nomina, namun pada umumnya diikuti artikel ini atau itu. 6. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa dan apa. 7. Subjek dapat ditambahkan akhirannya. 8. Pada struktur bahasa Indonesia, subjek pada umumnya berada pada awal kalimat. Predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Contohnya, merokok membahayakan kesehatan. Ciri-ciri predikat dalam sebuah kalimat sebagai berikut. 1. Pada umumnya, predikat berada di sebelah kanan subjek. 2. Predikat menjelaskan sehingga kalimat menjadi bermakna. 3. Predikat dapat berkategori kata kerja atau verba, kata benda atau nomina, kata depan atau preposisi, atau kata
sifat adjektiva, sehingga predikat menyebabkan beberapa jenis kalimat tunggal. 4. Predikat mengisyaratkan perlu tidaknya kata lain di sebelah kanannya agar kalimat menjadi lebih lengkap. 5. Pada umumnya, predikat dapat dicari dengan menggunakan kata tanya bagaimana. 6. Predikat dapat diikuti partikel lah. Ciri-ciri objek adalah 1. Objek berada di samping kanan predikat tanpa disisipi kata, kecuali pada kalimat pasif. 2. Kata atau frasa yang bisa menjadi objek berkelas kata benda. 3. Objek dapat berpindah posisi menjadi subjek bila predikatnya diubah menjadi pasif. 4. Objek dapat tersurat atau tersirat. 5. Objek dapat diganti dengan akhirannya. Pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lainnya sebagai subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Ciri-ciri pelengkap adalah 1. Pelengkap berkategori kata atau frasa, nominal, verbal, dan adjektiva. 2. Pelengkap berada setelah verba semi-transitif dan bitransitif. 3. Pelengkap dapat didahului oleh preposisi. 4. Pelengkap tidak dapat dipasifkan, atau jika dapat dipasifkan, tidak dapat menjadi subjek. Keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah dipahami. Tanpa unsur kalimat keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Ciri-ciri unsur kalimat keterangan sebagai berikut. 1. Letaknya bisa berpindah-pindah. 2. Keterangan dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat. 3. Biasanya kata atau kelompok kata didahului kata depan. Bagian-bagian kalimat. Kalimat dan klausa. Kalimat dan klausa memiliki unsur predikasi dalam arti memiliki unsur subjek dan predikat tanpa objek, keterangan, dan pelengkap. Konstituen kalimat. Satuan-satuan yang membentuk suatu konstruksi disebut dengan konstituen. Analisis struktur pada suatu kalimat pada dasarnya adalah menetapkan pola hubungan konstituennya secara lengkap dengan cara menggunakan diagram. Unsur wajib dan unsur tak wajib. Kalimat minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat. Berdasarkan uraian kalimat dibedakan atas unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur wajib itu sendiri atas konstituen kalimat yang tidak dapat dihilangkan. Sedangkan unsur tak wajib terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan. Bagian inti dan bagian bukan inti. Bagian kalimat inti. Kalimat inti adalah kalimat dasar yang terbentuk dari klausa inti yang lengkap terdiri atas kata deklaratif dan afirmatif. Bagian kalimat bukan inti. Kalimat non-inti adalah
gabungan kalimat inti dengan proses transformasi. Hal ini disebabkan adanya proses pemasifan, penanyaan, pengingkaran, dan lain-lain. Jenis-jenis kalimat menurut bentuk. Berdasarkan bentuknya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Perbedaan kalimat ini terletak pada jumlah klausa. Secara lebih lengkap berikut merupakan penjabaran mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Kalimat tunggal memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Kalimat kata kerja untuk memberikan kalimat predikat dengan hanya kata kerja setelah kata subjek. 2. Kalimat kata sifat untuk memberikan kalimat predikat dengan hanya kata sifat setelah kata subjek. 3. Kalimat kata benda untuk memberikan kalimat predikat dengan kata benda atau non-benda setelah kata subjek. 4. Kalimat kata depan dengan frasa 4 untuk memberikan kalimat dengan frasa sebanyak 4 setelah kata subjek demi kata preposisional. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya, ayah dan ibu senang membuat masakan soto Banjar karena hidangan ini adalah makanan favorit mereka. Kalimat majemuk memiliki berbagai jenis. Kalimat ini dibedakan menjadi kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang memiliki tingkatan klausa yang sama atau sederajat. Kalimat tersebut memiliki klausa subordinatif dan dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki tingkatan antar klausa satu dengan yang lainnya tidak seimbang. Klausa pada kalimat bertingkat terdiri atas klausa atas dan klausa bawah. Klausa pertama biasa disebut klausa atas, sedangkan klausa kedua sering disebut klausa bawah. Klausa ini dihubungkan dengan konjungsi subordinatif dan ditandai dengan kata berupa meskipun, walaupun, karena, ketika, kalau, sebelum, bahwa, agar, sebab, kendatipun, sehingga, setelah, jika, dan apabila. Majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang memiliki klausa sebanyak 3 atau lebih. Tetapi, klausa tersebut dihubungkan secara subordinatif dan konjungtif. Jenis kalimat aktif dan pasif. Kalimat juga dibedakan menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. 1. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Verba aktif ditandai dengan prefiks me, memper, dan be. Ciri-ciri kalimat aktif adalah predikatnya cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber, dan pada kalimat aktif imbuhan me ataupun ber cenderung mengikat predikat yang menggambarkan suatu tindakan ataupun pekerjaan dalam sebuah kalimat. Kalimat aktif juga ternyata dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif, kalimat aktif semi-transitif, dan kalimat aktif witransitif. A. Kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif
Ciri-cirinya adalah: 1. Harus melibatkan unsur objek di dalamnya. 2. Berpola subjek, predikat, objek. 3. Dapat diubah dalam kalimat bentuk kalimat. B. Kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan keberadaan objek di dalamnya. Sebagai penggantinya, unsur keterangan atau pelengkap yang menjadi unsur tambahan pada kalimat ini. Ciri-ciri kalimat intransitif: 1. Tidak memerlukan unsur objek. 2. Berpola subjek predikat pelengkap atau subjek predikat keterangan. 3. Tidak dapat diganti ke dalam kalimat pasif. C. Kalimat aktif semi transitif. Kalimat aktif ini adalah kalimat yang tidak bisa diikuti unsur objek dan hanya dapat diikuti oleh unsur pelengkapnya saja. Ciri-ciri kalimat ini adalah: 1. Tidak memerlukan unsur objek. 2. Berpola subjek predikat pelengkap. 3. Tidak dapat diubah ke dalam kalimat pasif. D. Kalimat aktif duitransitif. Kalimat aktif duitransitif merupakan kalimat aktif yang mengandung objek dan sekaligus pelengkap. Ciri-ciri kalimat duitransitif: 1. Mempunyai objek dan sekaligus pelengkap. 2. Berpola subjek predikat objek pelengkap. 3. Dapat diganti ke dalam kalimat pasif. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan atau aktivitas. Kalimat subjek pada kalimat pasif berada sebelum predikatnya. Kalimat pasif merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Ciri-ciri kalimat pasif: 1. Subjeknya sebagai penerima perlakuan. 2. Predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, atau ter, kan. 3. Predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang. 4. Objek pada kalimat pasif merupakan subjek pada kalimat aktif. 5. Biasanya ditandai dengan adanya kata-kata oleh dan dengan. 3. Syarat dan cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Syarat mengubah kalimat aktif menjadi pasif dengan cara mengubah subjek menjadi objek, di mana dapat mengubah awalan pada predikat dengan awalan di. Syarat mengubah kalimat pasif menjadi aktif adalah dengan mengubah objek menjadi subjek. Caranya dengan mengubah awalan menjadi me pada sebuah predikat. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dibedakan menjadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggambarkan ucapan atau perintah. Kalimat tersebut juga berisi bagaimana perkataan orang yang dimaksud, sehingga kalimat ini ditandai dengan tanda petik. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang. Biasanya, kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat pasif dan berupa kalimat berita. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsinya. 1. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat untuk memberi perintah kepada orang lain dalam menjalankan sesuatu. Biasanya, kalimat ini ditandai dengan tanda seru jika dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam bentuk lisan,
itu ditandai dengan intonasi atau nada tinggi. 2. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan tanda tanya dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. 3. Kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang digunakan untuk memberi informasi kepada orang lain. Kalimat ini ditandai dengan tanda titik jika dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam bentuk tulisan, kalimat tersebut dilakukan dengan intonasi atau nada rendah. 4. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan seseorang dengan kata lain antara senang, kagum, bahkan terkejut. Kalimat tersebut diungkapkan dengan intonasi tinggi jika dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam bentuk tulisan bisa ditandai dengan tanda titik atau tanda seru. Demikian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga yang disampaikan barusan adalah awal